Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di kelas ketiga kitab Jala'ul Afham ini, Syarah Qidatul Awam. Dan kita masuk sekarang ke awal pembahasan. Setelah kita membahas tentang Imanul Muqallid, kita masuk di dalam hukum akal. Dan ini saya kira termasuk pembahasan yang sangat penting sekali di dalam ilmu akidah. Mungkin beberapa orang menganggap bahwasannya pembahasan tentang hakikat jaiz, mustahil, dan wajib ini adalah lebih dekat ke ilmu kalam mungkin ya. Kan tapi wallahu alam saya kira wajib, jaiz, mustahil itu hakikat daripada akal itu sendiri. Kenapa? Karena mengetahui wajib dan jaiz dan mustahil ini perkara yang mudah sebenarnya, mudah, sangat mudah. Bahkan Imamul Haramain mengatakan bahwasanya mengetahui tiga perkara ini ulumud daruriyah, dan dialah akal itu sendiri. Dan dialah apa? Akal itu sendiri. Imamul Haramain mengatakan bahwasanya hakikat ulumud daruriyah itu adalah akal. Maknanya kalau Anda tidak mengetahui wajib, jaiz, mustahil ini, maknanya Anda ini tak punya akal. Ternyata seperti itu. Terus apa ya Habib? Wajib, jaiz, dan mustahil ini apa? Ada sebenarnya Anda nak tengok ya. Kadangkala Anda tengok wajib itu dari perspektif akal. Wajib, akli. Jaiz, akli. Mustahil, akli. Seperti itu. Jika memang wajib, jaiz, mustahil itu dari perspektif akal, maka maknanya itu di dalam akidah. Ketika Anda mengatakan perkara ini wajib akli, maknanya dia kena ada dan tidak mungkin tidak ada. Itu namanya apa? Wajib akli. Ketika Anda mengatakan perkara ini mustahil akli, maknanya perkara ini kena tidak ada, dia tidak mungkin ada. Maknanya ada, kalau mustahil itu ada, maka akan bertentangan dengan hakikat itu sendiri. Maknanya bukan bertentangan dengan akal ya. Maknanya akal ini, Anda ini kena paham bahwasanya akal ini adalah alat untuk mengetahui kebenaran. Maknanya yang diketahui oleh akal itu adalah kebenaran. Kenapa? Karena akal adalah ulumud daruriyah. Ketika ada perkara bertentangan dengan akal, maknanya dia bertentangan dengan ulumud daruriyah. Apa sih, Beb? Ulumud daruriyah itu, ulumud daruriyah adalah modal bagi kita berpikir, adalah hal-hal yang kita ketahui tanpa berpikir. Dan itulah dengan hal-hal yang kita ketahui tanpa berpikir itu, kita bisa mengetahui hal-hal yang kalau kita nak mengetahuinya, kita kena berpikir. Itu menjadi modal kita untuk mengetahui segala hal. Lah, kalau perkara itu tidak kita, dan kalau perkara yang daruri itu tidak kita ketahui, maka yang lainnya juga tidak akan bisa Anda ketahui. Karena itu, orang yang tidak mengetahui ulumud daruriyah, maka dia tidak punya akal. Apapun tidak bisa Anda ketahui. Dan Anda kena paham ya, ini mungkin sedikit dalam perkara yang diketahui oleh akal. Maknanya ulumud daruriyah tidak mungkin bertentangan dengan realita. Tidak mungkin sama sekali. Jadi memang tidak ada pertentangan antara akal dan realita. Walaupun yang diketahui oleh akal bukan semua realita, bukan semua ma fi nafsil amr, tapi ada semacam apa ya? Ada semacam misdak antara akal dan ma fi nafsil amr, tapi tidak ada pertentangan sama sekali. Saya tengok beberapa hari ini banyak orang itu mengatakan bahwasanya apa yang perkara yang akal itu anggap dhaif, maknanya itu adalah hakikat. Ini adalah cara berpikir yang sangat-sangat berbahaya menurut saya dan sangat-sangat salah menurut saya. Karena kalau perkara yang ditengok akal itu dhaif, itu adalah hakikat yang benar, maka Allah menjadikan akal itu sebagai alat untuk mengetahui kebenaran itu bisa salah, bisa berbeza semua ya. Maknanya akal ini bisa menyesatkan kita, padahal Allah menjadikan akal ini jalan untuk kita mendapat hidayah, ya, untuk kita mendapat hidayah. Akhirnya ada unsur
Allah itu nak membodohkan semua manusia. Allah nak membodohkan semua manusia. Wallahu a'lam ya nih. Wallahu a'lam. So, tengok ya. Perkara yang mustahil, kita kembali. Tadi saya ada sedikit intermezzo sedikit. Perkara yang wajib adalah perkara yang akal, so, tengok ya, atau realita tidak mungkin mentiadakannya. Dia kena ada. Perkara yang mustahil, yang perkara yang tidak mungkin dia itu ada. Realita yang diketahui oleh akal mengatakan perkara yang mustahil itu tidak mungkin ada dalam dunia nyata. Dia kena tidak ada. Terus jaiz apa ya Habib? Jaiz itu adalah yang realita atau perkara yang ada di dalam realita dan diketahui oleh akal. Mungkin ada, mungkin tidak. Mungkin ada, mungkin tidak. Ini sebenarnya mudah sangat itu. Mudah sangat. Perkara yang makna wajib, jaiz dan makna wajib, jaiz dan mustahil. Wajib kena ada, mustahil tidak boleh ada. Jaiz mungkin ada, mungkin tidak. Selesaikan masalah. Sangat-sangat mudah sekali. Karena itu Imamul Haramain mengatakan yang tidak mengetahui 3 perkara ini, maknanya dia itu tak punya akal. Makna tak punya akal, dia tidak akan bisa untuk maju ke perkara-perkara yang lebih pelik daripada ini. Kenapa? Karena ini adalah modal untuk Anda itu berpikir. Di dalam akidah biasanya memang dikedepankan tentang 3 ini, wajib, jaiz, dan mustahil, atau lebih dikenal dengan nama hukum akli atau ahkam akliyah. Kenapa? Karena ketika Anda itu mengatakan Allah itu maujud, Allah itu wajib, dia itu bersifat wujud, qidam, baqo. Apa makna wajib? Wajib aklan. Apa maknanya? Maknanya Allah itu harus, bukan harus, mesti. Karena harus itu bagi Malaysia maknanya itu boleh. Bagi Indonesia maknanya mesti. Tapi kalau mesti, maknanya sama ya. Di Indonesia dan Malaysia sama saja. Allah mesti secara akal atau secara realita mempunyai sifat qidam. Karena kalau Tuhan tidak mempunyai sifat qidam dan tidak mempunyai sifat baqo dan seterusnya, dia itu bukan Tuhan. Itulah yang namanya wajib bagi Allah, bukan wajib yang melakukan mendapat pahala, yang mendapat dosa, bukan itu wajib di dalam hukum taklifi, bukan wajib di dalam hukum akli. Karena itu ketika Anda mengatakan yajibulillah, yastahilulillah, semuanya itu adalah yastahil aklan, wajib aklan. Karena itu untuk memahami ilmu akidah biasanya dikedepankan masalah hukum akliyah salasa. Ada lagi hukum selain akal, namanya hukum adah. Sama, ada wajib, jaiz, dan mustahil. Terus apa bedanya hukum adah dan hukum akal ini? Biasanya kalau hukum akal itu biasanya kembali kepada mabda'ul huwiyah dan mabda'u man'it tanakut. Adapun hukum adah itu biasanya kembali kepada takarrur, terulang-ulang. Maknanya kalau Anda tengok api, Anda tidak tahu api itu panas apa tidak ya. Pertama kali Anda tengok api, Anda tidak tahu. Kemudian Anda dekati, oh panas. Dekati lagi, panas. Ketika itu baru Anda bisa mengatakan bahwasanya hukum api itu panas. Secara adah panas. Jadi ada semacam ketidaksamaan antara panas dan api. Dan api terus ada di panas. Ini juga dinamakan adah kauniyah, rutinitas alam semesta, bukan rutinitas kita. Oh, rutinitas saya setiap malam tidur, setiap pagi saya kerja, itu rutinitas Anda. Orang lain mungkin boleh berubah. Ada orang tidurnya pagi, kerjanya malam. Hal-hal itu mungkin biasa bagi sebagian orang kan. Tapi namanya adah kauniyah tidak berbeza dari orang ke orang. Orang manapun kalau dia itu tengok api dan dia mendekati api, pasti dia panas. Itu yang namanya hukum adah. Dan yang buat ada semacam mulazamah, ada semacam bersama antara panas dan api adalah Allah. Dan Allah lah yang boleh untuk boleh untuk membatalkan ikatan antara dua hal ini, panas dan api. Dan rata-rata yang ada di dunia ini biasanya itu adalah hukum adah. So, kita makan, kita kenyang. Makan beza, kenyang beza loh ya. Ada orang makan tapi tak pernah kenyang. Ada orang kenyang tapi tak pernah makan. Anda kalau tengok di surga nanti, orang tak akan pernah lapar walaupun dia tidak makan. Hal-hal semacam itu perkara yang adah aja. Allah menciptakan dunia ini dengan adah seperti ini. Haus minum, mengantuk tidur, itu adalah hal-hal adah ya. Dan adah pun ada yang wajib, ada yang mustahil, dan ada yang jaiz. Contohnya adah wajib itu makan kenyang,
Ada semacam ikatan, ada semacam talazum, ikatan antara dua perkara, kenyang dan makan. Kadangkala ada ketidakikatan. Contohnya, Anda bisa berjalan di atas air. Berjalan di atas air itu mustahil adatan. Mustahil apa? Mustahil adatan. Mukjizat yang ada di dalam Rasul mematahkan wajib adah dan mustahil adah, mematahkan ini. Tapi tidak ada satu Rasul pun yang mengatakan bahwasanya saya datang untuk mematahkan hukum akal. Tidak mungkin itu. Kalau ada Rasul cakap seperti itu, langsung Anda dustakan. Pasti itu bukan Rasul yang benar. Kenapa? Karena Rasul itu kena fatona. Ini adalah basic-basic ilmu. Kalau Anda tidak mengetahui perbezaan antara hukum akal dan hukum adah, maknanya Anda tidak layak untuk menjadi orang berakal. Apalagi Anda nak menjadi seorang Rasul yang mempunyai sifat mempunyai sifat fatona. Adapun hukum yang ketiga itu namanya hukum wada. Namanya hukum wada. Apa itu hukum wada? Hukum wada itu adalah sebuah hukum yang ada pada dunia ini, tapi yang buat itu ada unsur keinginan seseorang. Nah, kalau yang membuat keinginan itu adalah Allah, namanya syariat. Kalau yang membuat keinginan itu bukan Allah, tapi manusia, namanya undang-undang atau kanun. Atau apa? Di Malaysia mungkin namanya kanun. Contohnya apa? Langgar traffic light, langgar lampu merah hijau itu, isyaratul murur, akan kena denda atau saman 300 Rm. Itu kan tidak ada hubungannya antara kedua hal itu. Langgar traffic light dan 300 Rm itu sebenarnya kalau kita nak tengok tidak ada hubungan antara adah dan akal, tidak ada hubungan. Cuma orang yang mempunyai kuasa untuk buat peraturan membuat hubungan di antara dua hal itu. Itu namanya hukum apa? Kanun. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan antara tergelincirnya matahari dan masuknya sholat duhur. Sebenarnya tidak ada hubungan antara keduanya. Tenggelamnya matahari dan sholat maghrib, tidak ada hubungan. Cuma Allah membuat antara keduanya hubungan. Lah, ketika dihubungkan antara hukum yang unsurnya itu wada, yang unsurnya itu berkaitan tentang dengan keinginan seseorang, dinamakan hukum ini hukum wad'i. Lah, jika hukum wad'i itu yang buat adalah Allah, namanya syariah. Kalau yang buat selain Allah, namanya hukum konun. Kalau yang buat negara tertentu, namanya konun mahali, kanun nasional, kanun kerajaan. Tapi kalau yang buat masyarakat dunia, namanya kanun internasional, hukum internasional, hukum internasional. Inilah sedikit tentang pembahasan hukum akli, adi, dan wad'i. Biasanya di dalam kitab-kitab ilmu kalam pasti saya jelaskan ini secara detail dengan contoh-contohnya kan. Tapi ini karena ini ilmu akidah, saya tak jelaskan terlampau panjang ya. Dan dalam beberapa kelas yang power biasanya saya jelaskan tentang khilaf-khilaf antara Mu'tazilah dan falasifah tentang masalah hukum akli ini dan hukum adi ini, karena mereka mempunyai sedikit mereka mempunyai perbezaan antara dengan ahli sunnah dengan memahami apa itu hukum akli dan hukum adi. Wallahu alam, karena ada satu asal yang berbeza menurut saya, namanya asal illah wal ma'lul, yang itu ditentang oleh ahli sunnah. Karena adanya asal illiyah ini ada perbezaan di banyak sekali masalah. Wallahu alam. Asyarah, yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa min sifatillahi ta'ala al-wajib fi haqqihi. Tengok, wajib bagi setiap mukallaf itu untuk mengetahui hal-hal yang wajib bagi Allah fi haqqihi ay fi dzatihi, di dalam pada zat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu wajib? Mala yutasawwaru fil akli adamuhu, yang tidak mungkin di akal itu, yang akal tidak mungkin untuk mengetahui itu tidak ada. Guru saya Syekh Muhammad Abu Ghush, salah satu muridnya Syekh Said, mengatakan kata-kata fil akli ini maknanya bukan di akal, karena nanti kalau di akal akan ada banyak orang itu memahami bahwasanya loh memang akal tidak akan bisa untuk sampai. Maknanya ada dimensi selain dimensi akal, yang mana apa yang ada di dalam akal itu bisa dipatahkan semua. Nah, hal-hal semacam ini itu ahli sunnah tak suka semacam ini.
Karena itu guru saya Syekh Abu Ghus macam cadangkan bahwasanya kata-kata fil akal ini diganti dengan kata-kata ma la yutasawwar fi dzati adamuhu. Fi dzat yakni fi nafsil amr. Di dalam realita kenyataannya memang itu tidak bisa untuk dinafikan. Akal ini hanya sebagai alat untuk mengetahui apa yang ada di dalam kenyataan. Dan mustahil adalah sebaliknya daripada akal yang tidak mungkin ada. Kalau akal tidak mungkin tidak ada, tidak mungkin dinafikan, mustahil tidak mungkin untuk diadakan. Dia kena tidak ada. Jaiz mungkin ada, mungkin tidak ada. Wal jaiz fi haqqihi huwa wal mustahil fi haqqihi huwa ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Wal jaiz fi haqqihi huwa ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Wa kadza yajibu alaihi an ya'rifa mithla dzalika fi haqqir rusuli alaihi musallatu wassalam. Begitu pula selain Anda itu mengetahui wajib, jaiz dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Anda juga kenal mengetahui wajib, jaiz dan mustahil bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui tiga perkara ini, wajib, jaiz dan mustahil, bagi Allah dan bagi Rasul dinamakan manzilah. Mengetahui Allah dan Rasulnya dengan derajat wajib, derajat jaiz, dan derajat apa? Mustahil. Dan Nadhim memulai di dalam bait ini hal-hal yang berkaitan tentang apa yang wajib diketahui pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apa? Al-wujud. Lah wujud ini banyak sekali orang-orang ini salah paham. Pertama ya, sifat-sifat yang pertama adalah wujud. Apa sih ketika Anda itu mengatakan Allah itu mewujud? Ulama ahli sunnah mengatakan wujud sifat pertama daripada sifat Allah yaitu sifatun nafsiyah. Sifatnya dibagi 4 ya. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Dibagi menjadi 4. Sifatun nafsiyah itu hanya 1, sifatul salbiyah ada 5, ma'ani ada 7, dan maknawiyah ada 7, 7 tambah 7 tambah 5 tambah 1 semuanya ada 20. Nanti lawannya juga ada 20, jadi semuanya 40. Rasul ada berapa? Lawannya ada 40, plus nanti jaiz fi haqqihi ta'ala ada berapa? Ada 1. Kemudian yang wajib bagi Rasul 4, 41 tambah 4 berapa? 45. Kemudian mustahil bagi Rasul 4, 49. Jaiz bagi Rasul 1, 50. Inilah yang dipelajari di dalam Aqidatul Awam ini, 50 sifat yang wajib kita ketahui sebagai kita itu seorang muslim. Maknanya ketika Anda muslim, Anda wajib mengetahui sifat-sifat ini. Dan sifat yang pertama yang wajib kita ketahui bahwasanya Allah itu mempunyai sifat wujud. Apa itu wujud? So, Anda kena paham ya. Ketika saya mengatakan Zaidun mawjud. Zaidun mawjud maknanya Zaid itu ada. So, tengok ya. Zaid itu apa? Ada. Kata-kata ada tidak menambah sesuatu yang lebih kepada Zaid. Berbeda jika saya itu mengatakan Zaidun marid. Kata-kata marid, sakit, akan menambah sesuatu yang tidak ada pada zat Zaidun itu sendiri. Jadi maknanya marid itu perkara yang ada, Zaid juga perkara yang ada. Berbeda dengan kata-kata mawjud. Kata-kata mawjud itu bukan perkara yang ada, tapi itu hanya abstraksi otak sahaja. Yang ketika kita itu melihat sesuatu, kita bisa abstraksi dari perkara satu itu 2 hal. Pertama definisinya, yang kedua keberadaannya. Karena kita mungkin di dalam otak kita bisa mendefinisikan sesuatu, kemudian kita ragu apakah sesuatu itu ada atau tidak. Kita mungkin bisa, bagaimana ya kalau di dunia ini ada flying T-Rex yang terbang. Loh, secara akal, secara definisi mungkin saja, tapi apakah itu ada di dalam dunia nyata? Tengok ya. Jadi akal boleh untuk mendefinisikan sesuatu, menfantasikan sesuatu, tapi dia ragu apakah di dalam dunia nyata ada atau tidak. Dari sini ada sebuah perbedaan antara ada dan mahiyah atau hakikat sesuatu. Karena itu ahli sunnah mengatakan bahwasanya mawjud ini sifat, tapi bukan dengan makna sifat hakiki. Yang maknanya sifat hakiki itu adalah perkara yang ada seperti ketika saya mengatakan Zaidun marid. Tidak seperti itu. Terus macam mana Habib? Maknanya ada adalah perkara iktibar saja. Makna perkara iktibari adalah perkara itu hanya ada di otak saja. Di dunia nyata kata-kata wujud itu tidak ada. Karena itu Imam Asy'ari mengatakan bahwasanya al-wujudu ainul mawjud. Wujud itu
Hakikatnya sama dengan maujud. Maknanya, wujud tidak menambah ke maujud sesuatu yang lebih daripada dia itu sendiri. Maknanya ketika saya mengatakan Zaidun maujud, saya tidak menambah ke Z perkara yang lebih daripada keberadaannya dia di dunia ini. Itu je maknanya maujud. Maknanya, wujud ini bukan sifat yang hakiki tau. Bukan sifat yang hakiki. Itu hanya abstraksi otak kita sahaja. Abstraksi otak kita sahaja. Ini adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Apakah ada khilaf? Oh banyak sekali khilafnya. Tapi yang saya jelaskan adalah madhab ahli sunnah. Wujud bukan perkara yang ada. Karena itu kalau ada yang mengatakan bahwasannya wujud adalah semua yang ada, jadi semua yang ada ini hakikatnya adalah wujud. Itu bukan madhab ahli sunnah. Itu bukan madhab ahli sunnah. Karena wujud bukan perkara yang ada. Kalau Anda mengatakan semua yang ada di dunia ini hakikatnya adalah wujud, maknanya hakikatnya yang ada di dunia ini semuanya tak ada. Ini menurut saya tak cakap ini berbahaya atau tidak. Itu bukan itu perkara yang lebih dalam. Mungkin di dalam beberapa kesempatan akan saya jelaskan. Akan tetapi minimum saya boleh jelaskan, saya boleh yakinkan bahwasanya ini bukan madhab ahli sunnah. Ini bukan madhab ahli sunnah. Wallahu a'lam. Saya tak nak jelaskan tentang masalah hal atau apa, itu menurut saya di level yang lebih tinggi, bukan di dalam kitab ini. Al-wujud bimakna yang pertama, wa huwa isruna sifatan mufassalatan katali. Dibilang yang wajib bagi Allah itu 20 sifat. Yang pertama apa? Al-wujud. Apa makna wujud? Bimakna thubutu syai' wa tahaqququhu wajibun lahu ta'ala la li illa lidzatihi la li illatin. Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, thubut itu ada, tahakkuk itu ada di dalam dunia nyata. Maknanya keberadaan Allah dalam dunia nyata itu tidak mungkin tidak ada. Kenapa? Kalau Allah itu tidak ada, maka kita juga tidak ada semua. Kita ada itu karena Allah itu ada. Sebab kita diciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah tidak ada ya, terus kita yang menciptakan siapa? Emak kita siapa? Terus sampai itu tidak ada ujungnya lah. Perkara semacam itu ahli sunnah mengatakan at-tasalsul muhal. Perkara yang tidak ada ujungnya itu apa? Mustahil. Harus perkara yang tidak ada ujungnya itu harus berhenti ke satu ujung. Siapa satu ujung itu? Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu kena ada dan dia menciptakan semua ini dari ketiadaan menjadi ada. Bagaimana itu cara menciptakannya Allah? Wallahu a'lam. Menurut saya dan menurut ahli sunnah, Anda tidak mengetahui bagaimana cara Allah menciptakan, tapi Anda meyakini bahwasanya Allah itu menciptakan segala sesuatu, itu termasuk al-imanu bil ghaib. Al-imanu apa? Bil ghaib. Lali illatin, maknanya Allah itu ada tanpa ada sebab. Berbeda dengan kita ini ada karena ada sebabnya. Karena ada sebabnya. Coba kalau ayah dan mak kita tidak menikah, kita apa ada? Tak akan ada. Ai anna ghairuhu lam yu'athir fi wujudihi ta'ala. Tidak ada selain Allah yang membuat Allah itu ada. Adapun wujud ghairu dzatika wujudina fahuwa bi fi'lihi ta'ala. Adapun keberadaan yang bukan, jadi kita ini ada bukan karena kita, bukan karena yakni Ali Bagir ini ada ya karena Ali Bagir kena ada, tak ada semacam itu. Berbeda dengan Allah ya. Kenapa Allah itu ada? Ya karena memang zatnya itu adalah Tuhan. Tuhan itu kena ada. Tidak ada Tuhan lain yang menciptakannya. Tidak ada. Berbeda dengan kita. Keberadaan kita bukan karena kita berhak untuk ada. Tidak seperti itu. Karena ada perkara lain yang menginginkan kita untuk ada. Yaitu apa perkara lain itu? Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk ada. Kalau Allah tak menginginkan kita untuk ada, kita tidak akan ada. Terus apa dalil bahwasanya Allah itu ada? Ini kan hanya klaim. Apa dalilnya? Dibilang dalilnya adalah adanya makhlukat. Ini madhab mutakalimin, bahwasanya alam semesta ini, makhlukat ini, semua ciptaan Allah atau lebih dikenal dengan nama alam. Ketika Anda mengatakan makhlukat atau alam, maknanya segala sesuatu selain Allah. Adanya segala sesuatu selain Allah atau alam semesta ini adalah dalil bahwasanya Allah itu ada. Mutakalimin mereka itu apa ya? Saya tengok itu munsif. Mereka cakap apa yang mereka
memang mereka cakap secara realistis, objektif. Anda tak pernah tengok Allah. Saya tak tahu kalau ada yang tengok Allah ya nih. Nabi pun tak cakap Nabi pernah tengok Allah ya nih. Nabi tengok Allah di dalam dunia dalam akhirat ini khilaf. Ru'yatullah bukan dengan maknanya Anda pernah tengok Allah semacam nanti akan saya jelaskan apa makna ru'yatullah. Tapi tidak ada satupun daripada kita itu pernah tengok Allah. Yang pernah kita tengok adalah alam semesta ini. Minimal tak semua, sebagian lah kita pernah tengok bumi, kita pernah tengok pokok, kita pernah tengok orang-orang. Itu menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Jadi dalil menurut mutakalimin itu mereka objektif. Mereka memulai daripada apa yang mereka tengok. Beberapa orang tasawuf itu mungkin akan cakap perkara, engkau ini masih level rendah. Kenapa? Engkau tahu Allah dari makhluk. Kami nih tahu Allah daripada Allah. Tak ada macam itu. Itu semuanya menurut saya kalam-kalam laisa qawiyan ya. Laisa qawiyan. Macam mana Anda tahu Allah daripada Allah? Kau pernah tengok Allah kah? Kau tak pernah tengok Allah. Jadi kalam-kalam yang menurut saya sedikit tak benar lah. Engkau tahu Allah dari apa yang kau lihat. Apa yang kau lihat ini adalah dalil bahwasanya Allah itu ada. Dengan ini mutakalimin itu mazhabnya mutarid, seimbang. Tak macam mazhab-mazhab yang menurut saya sikit-sikit mistis ya. Sikit-sikit mistis mengatakan, kau tahu Allah dari mana? Dari ilham saya. Kau tahu Allah daripada mana? Dari mimpi. Itu perkara-perkara yang tak ada indibatnya. Nanti kalau memang dari mimpi dan ilham itu benar, nanti ada orang tahu agama Islam ini sah dari mana? Dari mimpi, dari ilham. Saya jumpa Yesus. Mungkin tuh bukan Yesus tahu. Mungkin tuh bukan Buddha tahu. Mungkin itu orang lain. Engkau hanya tidur. Engkau tak faham siapa yang kau tengok. Engkau tidur. Engkau tak. Ya, ini hal-hal semacam ini bisa apa ya menurut saya ya? Bisa banyak disalahartikan. Karena itu ahli sunnah mengatakan ilham, mimpi, dzauq itu tidak bisa menjadi dalil di dalam akidah. Kenapa? Karena tidak mutorid, tidak mutorid. Makna mutorid di sini adalah ketika ada mimpi pasti benar. Tak ada semacam itu. Karena mimpi itu bisa diganggu oleh setan, bisa diganggu oleh hal-hal yang tak oke. Karena itu ahli sunnah mengatakan kalau Anda nak tahu Allah, kena dengan perkara yang mutorid. Apa itu? Anda tengok alam semesta ini. Karena semua boleh tengok. Mimpi tak semua boleh mimpi. Karena mimpi di luar kuasa Anda. Tengok dalam kuasa Anda. Walau lam yakun subhanahu wa ta'ala, maka nasyai'un minal halaq. Kalau Allah itu tak ada alam semesta ini. Setelah menyebutkan dalilun akli, kemudian menyebutkan dalilun nakli. Qala ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Bahwasanya aku adalah Allah. Ini adalah dalil nakli, yakni di dalam dalil akli Anda cuma mengetahui bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya. Itu je. Tapi nama penciptanya itu siapa? Anda tak tahu. Nama penciptanya itu kena Anda tanya daripada Rasul. Rasul cakap nama pencipta alam semesta ini adalah Allah. Qul innani anallah. Namaku adalah Allah. Macam itu. Tidak ada Tuhan selain aku. Wa qala ta'ala awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalim musamma wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Mereka tak fikirkah di dalam diri mereka, dan ketika Allah itu menciptakan alam semesta, langit dan bumi ini, dan di antara keduanya itu kecuali bil haq, dengan kebenaran dan dengan waktu. Maknanya langit dan bumi ini sudah ada umurnya, ada awalnya dan akan ada akhirnya. Dan banyak sekali orang itu tak percaya, kafir dengan suatu saat mereka akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang tak percaya dengan next life, dengan kehidupan akhirat. Apakah banyak? Banyak sekali. Allah mengatakan kok, wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Kalau Anda mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan dunia ini, kenapa engkau tak percaya suatu saat engkau pasti akan jumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan semua perbuatan Anda. Dan wasu'ila a'rabiyun, a'rabi ini man sakanal badawah. Dibilang seseorang yang tinggal di
Badawa ini di gunung-gunung, itu namanya A'rabi. Seorang A'rabi ditanya, engkau ini tahu Allah dari mana? A'rabi ini ketawa aja, engkau ini Allah pun kau tanya kepada aku, mudah aja Allah ini, kau tak tahu Allah, mudah aja. Alamak. Seseorang ini tanya kepada A'rabi ini pelik, Allah mudah diketahui, memang mudah. Saya belajar ilmu kalam ini, dalil yang paling susah, dalil ala wujudillah tahu. Ada yang namanya dalilul imkan, ada yang namanya dalilul hudus, ada yang namanya dalilul inayah. Immanuel Kant cakap ada yang namanya dalil akhlaki, ada yang namanya dalil ontologi. Ini semua kena anda belajar di kampus tahu. Degree, master, PhD, engkau akan belajar semua itu di dalam itu. Berapa? Degree 4 tahun, master 3 tahun, PhD berapa? 4 tahun. Yakni minimum semuanya itu 10 tahun tahu. Baru engkau boleh buat semua ini. Engkau cakap, engkau tak pernah sekolah, cakap mudah. Alamak, engkau ini tak faham. Kata A'rabi ini. Sof, tengok dalil saya. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Mudah aja. Nak tahu ada pencipta alam semesta ini, engkau tengok ba'roh. Tahu ba'roh? Najisnya, kotorannya onta. Ketika ada kotoran onta, confirm ada onta. Confirm, tak mungkin kotoran bim salah bim ada kotoran. Tidak ada ontanya. Setiap ada kotoran onta, pasti ada ontanya. Warauthu alal hamir. Dibilang rauth. Rauth itu najisnya hewan. Biasanya di sini untuk najisnya selain selain onta. Kalau ada najisnya atau kotorannya keledainya pasti ada. Confirm itu. Wa atharul aqdam alal mathir. Ada jejak kaki, ada tapak kaki. Pasti ada orang yang jalan. Tidak mungkin tapak kaki itu ada sendiri. Tak mungkin macam itu. Dibilang fasama undatu abroj. Langit yang banyak gugusan bintang. Dan ardon datu fijaj. Bumi yang sudah rata, banyak jalan-jalannya. Engkau kira tak ada yang buat kah ini? Confirm ada yang buat. Engkau buat engkau jadi macam ini. Engkau yang paling pelik sekarang ini ya. Nih, manusia ini yang paling rumit, kompleks. Orang nak jadi dokter mata, sudah berapa tahun? Spesialis mata aja. Spesialis jantung. Saya di Indonesia, saya tengok spesialis tulang belakang. Spesialis tulang belakang aja. Ada lagi Habib, spesialis penyakit dalam. Ada lagi spesialis ENT. Kalau orang cakapnya THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Hanya itu aja. Maknanya orang tak akan, kalau nak pelajari semua manusia, tak akan sampai umurnya. Kompleks sangat. Engkau kira itu tak diciptakan oleh tak diciptakan oleh Tuhan kah? Tiba-tiba bim salah bim ada manusia kah? Tak mungkin lah. Engkau kalau tengok di padang pasir tiba-tiba ada bangunan yang hebat, bangunan yang megah, engkau akan cakap, siapa ini yang buat? Hebat sangat nih. Bangunan itu tidak sekompleks manusia. Manusia itu jauh lebih kompleks daripada rumah, daripada venue. Orang boleh buat venue. Belajar mungkin 10 tahun, 20 tahun boleh buat venue. Tapi engkau tak akan boleh buat manusia. Kau nak belajar 100 tahun pun kau tak akan boleh buat apa? Manusia. Nak buat robot pun susah. Apalagi nak buat manusia. Fasama undatu abraj wa ardun datu fijaj wa biharun datu amwaj. Dan laut yang banyak sekali ombak-ombaknya. Amma tadulu ala soni'il hakimil qadiril alim. Pasti perkara-perkara yang lebih kompleks ya. Ini gugusan bintang yang ada di langit lebih kompleks daripada najisnya onta, lebih kompleks daripada najisnya keledai. Kalau najis ketika ada kotoran keledai, ada keledainya, pasti perkara yang lebih kompleks ada yang buat. Ya ini mudah sih orang-orang orang-orang Badui itu nak fikir mudah aja, orang-orang kampung ini nak fikir mudah aja. Akhirnya para ulama, wallahi imanul ajais. Ya Allah, imanun ka imanil ajais. Ya Allah, kami nak iman seperti imannya orang ajais nih. Inilah yang namanya dalilun ijmali. Inilah yang namanya dalilun ijmali. Jaya jidan. Oke. Inilah sifat yang pertama ya, ini daripada sifat Allah Subhanahu wa taala namanya al-wujud. Dan Anda kena faham ya, ini
Sudah saya katakan, yang namanya sifat, secara hakikat, sifat itu adalah perkara yang wujud, perkara yang ada. Tapi ketika wujud ini bukan perkara yang ada, maka dia itu dikatakan sifat itu sebagai majaz. Sebagai apa? Majaz. Kenapa dia dikatakan sifat? Selama dia itu bukan perkara yang wujudi ya Habib. Kenapa dia dikatakan sifat? Tadi Habib cakap bahwasanya yang namanya sifat itu karena perkara yang ada. Contohnya, Zaidun marid. Marid itu sakit, sakit itu ada. Dia lebih daripada Z, karena kita boleh tengok Z tanpa sakit, sehat. Kemudian Z sakit, maknanya ada sesuatu yang lebih daripada Z, namanya sakit. Dan Z itu adalah perkara yang ada, tapi kata-kata wujud bukan perkara yang ada. Selama bukan perkara yang ada, kenapa dia boleh dikatakan dia itu sifat? Para ahli sunnah mengatakan bahwasanya wujud itu boleh dikatakan sifat karena dia itu bisa dijadikan khobar. Ketika Anda itu mengatakan Allahu mawjudun, Allah itu lafzul jalalah, mubtada. Kemudian mawjud itu apa? Khobar. Pas. Dikatakan mawjud itu khobar, dikatakan mawjud itu sifat, karena ini adalah sifat dengan makna yang lebih umum. Setiap perkara yang bisa dijadikan khobar itu adalah sifat. Karena khobar itu maknanya macam sifat. Maknanya macam sifat. Tak kisah dia itu perkara yang wujudi atau perkara yang tak wujud. Selama dia bisa dijadikan khobar, maka dia adalah sifat. Itulah sifat dengan makna yang umum. Kalau sifat dengan makna yang khusus, itu adalah perkara yang wujudi. Perkara yang wujudi yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu hanya bisa untuk sifat ma'ani yang 7 sahaja. Adapun selain sifat ma'ani yang 7, menurut definisi sifat yang khusus, dia itu bukan sifat tapi perkara yang i'tibari. Tapi menurut definisi sifat yang lebih umum, yaitu segala hal yang bisa dijadikan khobar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sifat, maka itu dikatakan apa? Dikatakan sifat juga. Maknanya ketika Anda bisa menjadikan perkara itu khobar bagi lafzul jalalah, Allahu mawjud, Allahu qadir, Allah murid, maka semuanya adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifat yang pertama daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa? Al-wujud. Sekarang kita akan masuk ke sifat yang kedua daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini namanya di dalam ilmu akidah dinamakan sifat ini adalah sifat salbiyah. Sifat apa? Salbiyah. Kalau orang mungkin pandai bahasa, dia akan mengatakan, macam mana sifat salbiyah? Salbiyah itu negatif. Macam mana Allah itu mempunyai sifat-sifat yang negatif? Kalau Allah itu mempunyai sifat-sifat yang negatif, maknanya Allah itu teruk. Kenapa? Karena sifatnya negatif. Karena negatif bagi kita itu, orang ini negatif, sifatnya negatif, tak positif. Nah, itu kan perkara-perkara yang teruk. Tapi Anda kena paham makna sifat salbiyah di sini bukan sifat-sifat yang negatif dengan makna yang buruk. Maknanya segala sifat yang diawali dengan kata-kata tidak. Tengok ya. Apa makna kidam? Maknanya Allah tidak. Setiap sifat salbiyah yang 5 itu pasti awal definisinya diawali dengan kata-kata tidak. Ketika kita itu mengatakan Allah itu qadim, maknanya Allah tidak mempunyai awal. Allah tidak mempunyai apa? Allah tidak mempunyai awal. Apakah tidak mempunyai awal itu perkara yang wujudi? Tidak. Dia bukan perkara yang wujudi, karena segala hal yang diawali dengan tidak biasanya itu bukan perkara yang wujud. Contohnya, saya tidak makan. Oke, kalau Anda tidak makan, Anda kenapa? Saya tak buat apa-apa. Tengok. Ketika Anda tak buat apa-apa, ya maknanya tidak ada perkara apapun. Tidak ada perkara apapun, itu namanya salb, itu namanya negatif. Nah, dikatakan sifat-sifat Allah yang 5 ini negatif karena diawali dengan kata-kata tidak. Dan kata-kata apa? Tidak. Al-qidam huwa adamul awwaliyah liwujudihi ta'ala. Maknanya Allah itu, adanya Allah itu tidak mempunyai awal. Tidak mempunyai awal. Jadi tidak ada satu waktu pun Allah itu dulu pernah tidak ada, kemudian ada, tidak ada. Terus macam mana Habib? Allah itu mawjud qadim. Maknanya Allah itu ada
dan adanya Allah tidak didahului ketidakadaan. Itulah yang namanya apa? Qadim di dalam ilmu akidah. Maknanya adanya Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Berbeza dengan adanya kita. Dulu saya lahir tahun 88. Maknanya ketika tahun 87 saya belum ada. Adanya saya didahului dengan ketiadaan. Apakah adanya Allah sama dengan adanya saya? Tidak. Adanya Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Karena itu, selama Allah itu, keberadaan Allah tidak didahului dengan ketiadaan, tidak ada makna Anda itu mengatakan Allah itu ada sejak 1 triliun tahun yang lalu. Tidak ada makna itu. Allah ada sejak 1 miliar tahun yang lalu. Tidak ada makna itu. Kenapa? Karena Allah tidak ada waktu. Ketika Anda mengatakan Allah itu selalu ada, sentiasa ada, dan tidak didahului dengan ketiadaan, dengan kata lain, Allah tidak memiliki waktu. Zonanya waktu itu tidak ada pada Allah. Karena yang namanya waktu, kena ada awal dan kena ada apa? Akhir. Dan bukan makna kodim di sini, kodim yang seperti kita, makna kodim ini sudah lama. Engkau ini di Malaysia sejak bila? Saya sudah 3 tahun lebih, sudah lama, sudah kodim. Dulu ketika saya sudah graduate di pesantren 6 tahun itu, sudah nak graduate, orang-orang yang baru itu tanya kepada saya, Anta sudah berapa tahun? Wallah, saya di sini mundul kidam. Di sini mundul kidam, maknanya sejak lama. Di dalam fikih, tolak ukur lama atau tidak itu 1 tahun. Kalau Anda sudah buat perkara itu 1 tahun, maknanya Anda sudah kodim. Oh, saya sudah di Malaysia sejak 1 tahun. Maknanya Anda sudah dikatakan kodim. Kodim dengan makna sudah lama. Bukan tidak ada awal. Bukan tidak ada awal, hati-hati itu. Dan ketika Anda mengatakan kodim, ini penting ya, ketika Anda mengatakan kodim, maknanya perkara ini ada tanpa ada awal mula. Itu namanya kodim. Maknanya di sini ada 2 perkara. Perkara itu ada, dan perkara itu tiada awal. Perkara itu tiada awal. Maka tidak ada makna orang itu mengatakan kita ini ada pada ilmu Allah mundul kodim, mundul kidam, itu tak ada makna. Kenapa? Karena orang yang mengatakan kita ini kodim di ilmu Allah mengatakan bahwasanya kita ini ada dan kita tidak ada awal pada ilmu Allah. Karena kodim, dia itu ada 2 perkara, ada dan tiada awal. Dan yang ada pada ilmu Allah bukan perkara yang ada, itu adalah amrun iktibari. Amrun apa? Iktibari. Dulu saya pernah jumpa orang itu mengatakan, oh, gitu ini, nur-nur kita ini ada kodim pada ilmu Allah. Saya cakap, tak boleh cakap macam itu. Kodim itu min makulatil wujud, perkara yang ada, tak ada awal. Kodim yang wujudnya tidak ada awal. Apakah kita wujud pada ilmu Allah? Tak boleh macam itu. Karena itu, tak ada makna yang mengatakan ada perkara yang kodim selain Allah. Tidak boleh. Kalau ada orang yang mengatakan perkara itu kodim selain Allah, apapun itu, ketahuilah, itu bukan mazhab ahli sunnah. Kafir apa tak, Habib? Alamak, saya ini orang yang tak suka bahas kafir apa tak. Guru saya Said Foda itu selalu mengatakan kepada saya, menasihatkan kepada saya, ya Zainal Abidin. Beliau panggil saya Syekh Zain. Ya Syekh Zain, jadikan tujuan Anda itu menuntut ilmu untuk mengetahui salah dan benar. Jangan jadikan Anda menuntut ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu fikih, atau ilmu apapun itu untuk mengetahui mana kafir, mana bukan. Itu bukan tugas Anda. Itu tugasnya mufti, bukan tugas Anda. Jadikan hakikat dan maksud hakiki di dalam menuntut ilmu itu untuk mengetahui kebenaran, untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kalau Anda nak mengajar, silahkan Anda jelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Anda tidak boleh untuk mengkafirkan yang salah.
dan Anda juga tidak boleh untuk memaksa orang untuk mengikuti apa yang Anda yakini. Tugas Anda hanya untuk menjelaskan saja. Lepas itu orang nak ikut, tak nak ikut, terpulang kepada orang tersebut. Bukan maknanya Anda yakin itu benar, orang lain kena ikut apa yang Anda yakin itu benar. Itu bukan tugas Anda di dalam bola sepak. Ini namanya offside. Tugas Anda, tugasnya Nabi, tugasnya Ustadz, tugasnya Dai, menjelaskan sahaja. Ketika Anda menjelaskan, Anda juga tidak boleh untuk meninggalkan bahwasanya, oh ini perkara ini tak nak saya jelaskan. Jangan. Perkara yang buruk kena Anda jelaskan, perkara yang baik kena Anda jelaskan. Kemudian Anda hidangkanlah. Oh, Mu'tazilah macam ini, Mujassimah macam ini, Ahli Sunnah macam ini yang sudah power ya. Ilmu apa namanya, firqah Syiah macam ini, Batiniyah macam ini, Anda kena hidangkan. Lepas itu, biarkan orang itu memilih. Ini hakikatnya adalah tugas apa namanya? Tugas seorang ustadz, tugas seorang dai. Bukan tugas seorang dai itu mengkafirkan. Oh, engkau kafir, engkau tak. Itu bukan tugasnya seorang dai. Dan juga tugasnya seorang dai untuk menjelaskan mana yang salah dan mengatakan ini salah. Mengatakan mana yang benar dan ini benar, tanpa mengkafirkan dan tanpa ekstrim di situ. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang namanya kidam. Karena saya tengok banyak orang-orang itu sekarang ini meyakini bahwasanya ada yang mengatakan ada yang qadim selain Allah. Oh, ini ada yang qadim, ada yang meyakini huyula wa surah qadimah, ada yang meyakini macam-macam. Saya tengok orang-orang itu meyakini bahwasanya ada yang qadim selain Allah, walaupun mereka tak sadar mengatakan itu. Saya nak hormati je. Saya nak hormati je. Tapi tidak maknanya Anda menghormati sesuatu itu, Anda menjadikan sesuatu itu qadim, serupa dengan uluhiyah, serupa dengan Tuhan. Allahu a'lam. Ai innahu ta'ala la awwala li wujudihi li annahu jalla sya'nuhu masdaru hadhil kainat. Dibilang Allah Subhanahu wa taala ini tak ada awalnya karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah masdar, asal daripada semua alam semesta. Apa makna asal? Allah menciptakan dengan iradahnya, dengan keinginannya. Maknanya dulu manusia ini tak ada, kemudian Allah menginginkan manusia ini ada, kemudian Allah menciptakannya. Itulah yang namanya masdar. Berbeda dengan pendapatnya falasifah yang mengatakan bahwasanya Allah itu otomatis, karena Allah ada, otomatis diciptakan alam semesta ini. Allah tidak mempunyai keinginan untuk tidak menciptakan alam semesta ini. Bukan mazhabnya ahli sunnah. Terus kafir apa tak, Habib? Alamak. Jangan di dalam otak Anda itu nak tahu kafir apa tidak, tahu mana benar mana salah. Itu je. Nanti kafir apa tak, letakkan, serahkan kepada mufti. Wa mujidu hadhil mawjudat fala budda an yakuna sabiqan 'alaiha la yataqaddamuhu ta'ala syai'un. Selama Allah itu yang menciptakan alam semesta ini, maknanya Allah itu kena ada sebelum alam semesta ini, dan tidak ada satu perkara pun yang lebih dahulu daripada Allah. Qala ta'ala huwal awwal. Allah itu awal, maknanya makna awal ini sebelum ada alam semesta Allah ada. Itu namanya awal. Wal akhiru, maknanya ketika alam semesta ini habis Allah akan tetap ada. Wadzahiru, maknanya Allah itu tampak. Wal batinu, Allah itu juga tak tampak. Macam mana Habib? Tampak tak tampak? Loh iya, Allah itu dari mata Anda tak akan boleh tengok Allah. Tapi Allah itu tampak dari semua alam semesta ini, menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Itulah yang namanya dhahiru wal batinu. Bukan maknanya Al-Quran itu ada zahirnya dan ada batinnya. Batinnya berbeza dengan zahirnya. Salah, itu namanya batiniyah itu. Itu namanya apa? Batiniyah. Ada yang zahir dan ada yang batin. Yang bisa mengetahui batin hanyalah para ulama saja. Tak ada macam itu. Kalaupun ada zahir dan batin dalam Al-Quran, disebutkan oleh para ulama ahli sunnah, maknanya adalah ijmal wa tafsil. Ada yang general, ada yang tafsil. Tapi tafsil, ada yang detail, tidak bertentangan dengan yang zahir. Ilmu akidah yang tinggi, sampai syarhul mawaqif. Dan yang paling rendah, mungkin kitab ini, Aqidatul Awam. Dan kalau ada yang lebih rendah lagi, tidak ada bezanya. Apa yang Anda dapatkan di syarhul mawaqif, sama
dengan yang Anda dapatkan di Aqidatul Awam ini. Bezanya apa, Habib? Yang di Syarhul Mawaqif lebih detail saja. Itulah perbezaan antara khawas dan awam. Ulama mengetahui Allah lebih detail daripada orang awam mengetahui Allah. Bukan Allah yang diketahui oleh ulama berbeza dengan Allah yang diketahui oleh orang awam. Inilah yang namanya batiniyah. Dan ada beberapa orang itu meyakini seperti itu. Meyakini seperti itu. Dibilang sudahlah, memang orang-orang awam ini akal mereka masih belum sampai. Jadi mereka tengok kita cakap Allah itu dengan apa yang mudah. Nanti kalau mereka sudah pandai, kita cakap apa yang Anda katakan ketika Anda awam itu semuanya salah. Nah, itu bukan madhab ahli sunnah wal jamaah. Apa yang Anda katakan ketika awam itu betul. Tapi saya akan tambahkan sesuatu yang lebih detail. Itulah yang namanya al-ijmal wa tafsil wa dhahir dan batin di dalam ilmu agama menurut ulama ahli sunnah wal jamaah. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan yang sifat yang ketiga adalah apa? Sifat yang ketiga adalah baqo. Apa itu baqo? Kalau qidam itu tidak ada awal, baqo itu tidak ada akhirnya. Loh Habib, kalau kita nak tengok, sebenarnya perkara yang tidak ada awal, dia itu otomatis tidak ada akhir. Kenapa? Ketika dia itu tidak ada awal, maknanya dia itu sudah ada. Dan ketika dia itu ada, maknanya dia itu wajibil wujud. Dia memang kena ada dan tidak ada awal. Apa itu maknanya? Dia perkara yang kena ada. Selama dia itu kena ada, dia tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin tidak ada sekarang atau ke depan. Karena itu orang yang faham qadim, dia pasti akan faham bahwasanya Allah itu juga batin. Karena perkara yang tidak ada awal, otomatis dia itu tidak akan ada akhir. Karena itu para ulama mengatakan di dalam akidah itu masa bata kidamuhu istahala alaihi adamu. Barang sesuatu yang sudah sabit itu qadim, maka itu sabit dia itu pasti akan baki, tidak mungkin dia itu fana. Tidak mungkin dia itu fana. Kenapa? Karena ketika perkara itu qadim, confirm dia itu wajibul wujud. Karena dia itu harus ada. Dia tidak ada awal. Tidak ada awal, dia itu harus ada. Makna harus ada itu namanya wajibul wujud. Selama dia itu wajibul wujud, dia akan wajibul wujud sekarang, lampau, dan akan datang. Wajibul wujud untuk yang akan datang itu namanya batin. Karena itu para ulama akidah mengatakan masabata kidamuhu istahala alaihi adamu. Ini di dalam ulama akidah mengatakan kaidah ini para ukola itu sepakat. Ini pasti benar katanya. Kalau memang ada perkara yang qadim, pasti dia itu batin. Loh, kalau memang ya Habib, perkara yang qadim itu mesti batin. Terus kenapa kok disebutkan bakok di sini? Beta sebutkan qadim je. Karena ketika qadim dia pasti batin. Kenapa kok disebutkan batin juga? Menandakan kalau seumpamanya batin dan bakok dan batin dan qadim ini perkara yang tak sama. Karena itu disebutkan berbeza. Tidak. Di dalam Al-Quran memang perkara-perkara yang tujuannya mensucikan Allah disebutkan secara detail. Itu memang adalah stylenya Al-Quran. Stylenya apa? Stylenya Al-Quran. Perkara-perkara yang berkaitan tentang tanzih atau mensucikan Allah disebutkan secara detail. Berbeza dengan perkara-perkara yang tujuannya memberikan kepada Allah itu kamalat. Itu diletakkan secara, diberikan secara mujmal, secara global. Dan ini adalah stylenya Islam yang difahami oleh ahli sunnah wal jamaah. Karena itu tidak cukup Anda itu memahami kidam daripada bakok. Memahami bakok daripada kidam. Karena itu bakok harus disebutkan secara sendiri, secara independen, agar orang itu tak silap faham pasal Allah itu bakin atau tidak. Karena memang ini adalah stylenya Al-Quran. Berbeza dengan Wahabi sebaliknya. Ketika Anda perkara yang isbatul kamalat, kena yang detail. Perkara-perkara yang tanzih atau mensucikan Allah, kena mujmal. Karena itu kan ada yang namanya mereka itu asma wa sifat. Semua itu makna asma wa sifat adalah sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang diambil daripada khobarul ahad. Itu namanya asma wa sifat. Lah,
Mereka lebih condong ke asma wa sifat ini secara detail. Ahli sunnah tak, kita buat secara global. Kenapa? Karena kita tak tahu apa saja kesempurnaan Allah. Kita hanya tahu Allah itu bukan perkara-perkara yang teruk. Dan ini adalah uslub Qur'ani tuh. Contohnya, lam yattakhid sahibatan wala walada, lam yalid walam yulad. Sebenarnya Allah cakap Allah itu tak ada kekurangan bagi Allah. Cukup tahu, secara global cukup. Tapi kenapa Allah itu menjelaskan secara detail? Allah tak punya anak, tak punya istri, tak dilahirkan, juga tak melahirkan. Kenapa seperti itu? Karena untuk menjelaskan secara detail bagaimana Anda deal dengan Tuhan. Bagaimana Anda deal dengan Tuhan di dalam mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Karena itu, bakok disebutkan secara independen, tidak disebutkan daripada kidam sahaja, kemudian Anda memahami bakok, tapi disebutkan bakok secara independen untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya di dalam babu tanzih ini kita kena deal dengan dengan cara tafsil detail. Al-baqo, apa itu baqo? Kalau kidam itu tidak ada awal, maka baqo itu tidak ada akhir. Wa adamul inqidha li wujudihi ta'ala ay innahu ta'ala daimul wujud min ghairi nihayatin wa baqin ila ghairi nihayah. Qala ta'ala kullu man 'alaiha fan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di dalam muka bumi ini fan, pasti akan fana. Yakni fanin, fana, semuanya pasti. Tak fana sekarang, fana yang akan datang, pasti itu. Kalau dia tidak fana, dia mungkin untuk fana. Ada beberapa hal di dalam akidah itu, akidah Islami, yakni perkara yang ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Ada itu. Macam apa? Surga, neraka. Ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Beberapa ulama mengatakan jiwa manusia pun sama. Jiwa manusia pun ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Jadi makna fan di sini akan fana atau mungkin untuk fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan hanya akan tersisa bagi yang tidak fana dan tidak mungkin untuk fana itu hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu itu akan fana atau mungkin untuk fana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lahul hukmu, hanya Allah lah yang memiliki hukum. Hanya Allah yang boleh menghukumi. Bukan kita yang boleh menghukumi. Allah yang boleh menghukumi. Wa ilaihi turja'un. Kepada Allah lah kita itu apa? Dikembalikan nanti. Dan kepada Allah kita dikembalikan nanti. Oke. Kita baca keempat ini, mukhalafatuhu lil hawadits. Sifat ketiga daripada sifat salbiyah ini, Allah Subhanahu wa taala ini mukhalafah. Makna mukhalafah ini tidak seperti kan. Yang pertama kan qadim, tidak ada awal, tidak ada akhir. Mukhalafah lil hawadits, tidak sesuai dengan makhluknya. Maknanya tidak ada kesesuaian sedikit pun daripada Allah dengan makhluknya, di dalam sifatnya, di dalam zatnya, atau di dalam perbuatannya. Tidak ada sedikit pun kemiripan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Kalau ada kemiripan di dalam nama aja, mungkin di dalam lafadznya, tapi bukan di dalam hakikatnya. Yang tidak diperbolehkan di dalam kemiripan itu ada perkara yang wujudi, ada perkara yang ada di dalam makhluk dan ada di dalam Allah itu mirip. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Kalau ada kemiripan, nanti ya imma Allah itu menjadi hadis, perkara yang baharu. Maknanya perkara yang baharu ini ada awal, walaupun tidak ada akhir. Selama hadis itu, kalau Allah mirip dengan perkara yang hadis, maknanya hadis itu ada awalnya. Kalau Allah mirip dengan perkara yang ada awalnya, ya imma Allah itu punya awal, ya imma yang punya awal itu mirip dengan Allah. Dan ini berbahaya sekali ya. Dan ini berbahaya sekali. Wahabi banyak mengatakan bahwasanya Allah itu mirip dengan makhluknya di dalam beberapa perspektif. Begitu pula beberapa Syiah, di antaranya Hisham Ibnul Hakam itu mengatakan bahwasanya Allah itu mirip dengan makhluknya. Kalau Allah tidak mirip dengan makhluknya, macam mana makhluknya boleh menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu pula Allah itu mirip dengan makhluknya. Kalau Wahabi mengatakan Allah itu mirip dengan makhluknya. Allah itu punya arah. Kalau Allah tak punya arah, tak punya bentuk, tak punya apa-apa, mungkin Anda ini menyembah sesuatu yang tak ada, tahu. Menyembah sesuatu yang
sesuatu yang tak ada. Itu adalah bagaimana cara berpikir Wahabi ahli sunnah tak seperti itu. Ada Tuhan yang tak mirip dengan kita, tapi menciptakan kita. Menciptakan kita. Bagaimana boleh seperti itu? Wallahu a'lam. Kenapa engkau yakin seperti itu? Karena Nabi tahu cakap macam itu. Nabi cakap macam itu dan akal kita menunjukkan perkara yang sama, bahwasanya ada Tuhan yang menciptakan kita semua. Kemudian Nabi datang membenarkan perkataan itu. Tengok, dan mengatakan kepada kita bahwasanya Anda wajib untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak mirip dengan apapun. Biasanya di dalam masalah ini saya membawa ayat, yakni laisa kamitslihi syai'un. Tengok. Mukhalafatuhu ta'ala, di sini ada, saya baca saja. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis wa huwa adamu mumatsalati syai'in minal hawadis lahu subhanahu wa ta'ala. Makna mukhalafah lil hawadis, tidak ada sikit pun daripada perkara-perkara yang hadis ini sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak, Allah itu tidak seperti sesuatu apapun. Tengok ya. Laisa kamitslihi syai'un. Ketika saya itu di dalam bahasa Arab ya, ketika saya itu nak mengatakan Zaidun mirip seperti singa, dan level kemiripan itu 100%, sangat besar sekali, sampai tidak ada beza. Karena terlampau miripnya, sampai macam tidak ada beza antara Zaid dan singa, saya mengatakan Zaidun asadun. Saya jadikan asad ini khobar untuk Zaid. Kalau level kemiripannya itu lebih rendah, saya katakan Zaidun ka asadin. Zaid seperti asad. Dia bukan asad, dia bukan singa, tapi seperti singa. Kalau lebih rendah lagi level kemiripannya, Zaid ka misli asad. Zaid itu seperti yang seperti singa. Jadi ada Zaid, Amr. Amr itu seperti singa. Zaid tak mirip singa, tapi dia mirip Amr. Dia mirip dengan yang mirip singa. Jadi ada 3 level kesamaan. Zaidun asadun yang paling kuat, Zaidun ka asadin di bawahnya, Zaidun ka misli asad di bawahnya lagi. Untuk menafikan sebaliknya. Kalau saya nak menafikan ketidakadaan mirip antara Zaid dengan singa, saya akan mengatakan Zaidun laisa kamitsli asad. Maknanya Zaid itu memang benar-benar tidak ada kemiripan dengan singa sama sekali. Jangankan dengan singa, dengan yang mirip singa pun Zaid tak mirip. Macam mana anda? Kalau saya nafinya tidak terlampau teruk. Zaidun laisa ka asadin. Zaidun tidak seperti singa. Atau Zaidun laisa asadan. Itu lebih sikit lagi. Ketika Allah itu mengatakan laisa kamitslihi syai'un, jangankan seperti Allah, yang seperti Allah pun tak ada. Apakah yang seperti Allah itu ada? Tak ada. Ini hanya mubalaghah fi nafi. Tidak ada sikit pun yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir. Wa qala ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu orang pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kufuwan ini serupa, selevel dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini sudah selesai 3 sifat daripada sifat salbiyah dan 1 sifat daripada sifatun nafsiyah. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan teruskan sifat kelima daripada kitab ini, atau sifat keempat daripada sifat as-salbiyah, yaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Jangan banyak-banyak, sikit demi sikit, tapi insya Allah awal-awal memang kita akan berjalan lambat. Dan kalau sudah masuk sirah atau nanti al-mustahilat fi haqqihi ta'ala akan lebih mudah lagi, karena itu hanya pengulangan daripada kelas-kelas yang awal. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.